Ya. Iya. Ya gitu. Jadi gimana, mau jadi presiden nggak Mas? Oh enggak. Ya, ada kemunduran, terhalang ya, keluhan eksternal. Jadi eksternal pada gangguin. Kalau bisa ada yang ngasih masukan urusan kerjaan nih, karena ada di pilar anjing, di pilar bulan, artinya urusan kerjaan, hati-hati menyinggung perasaan orang lain yang akhirnya mungkin selama ini nggak jadi masalah serius. Ini ada potensi jadi masalah serius. Ini saran ya, Saran. Saran, hati-hati. Jadi untuk yang punya anjing, yang punya zodiak anjing, baik di pilar tahun atau bulan atau tadi itu kalau udah buka ya, itu hati-hati pada saat bicara bisa nyinggung, dan bisa juga bukan karena mau kasar atau apa, karena agak linglung. Di sini terlihatnya bisa agak linglung. Jadi nggak sadar ya, ngomong tapi nggak sadar, dalam komunikasi itu akhirnya ternyata serius gitu dampaknya. Tapi sebenarnya kemampuannya Pak Prabowo terutama di sini ya, untuk diplomatisnya bagus, terus ngelihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, dan di bawahnya beliau itu ribut-ribut, beliau bisa bisa menengahi, bisa ngomong, bisa wise lah gitu, bisa cukup bijak di sini ya. Walaupun pening kepala. Walaupun pusing. Ya karena di sini ada perubahan mendadak, ada kesedihan, emosi. Kok kesedihan ya, lagi dapat menang jadi presiden, ada sedih loh. Emosi sendiri juga gitu. Jadi mungkin agak kesian ya. Kok maksudnya bisa sedetail itu ya? Bisa. Jadi ini gini. Mantap banget deh. Iya. Iya, gini ilmunya ya, bukan sayanya, ilmunya. Di bawah tuh ribut ya, konflik segala macam. Pak Prabowo-nya sih sebenarnya cukup bijak gitu. Tapi di luar nampak baik-baik aja, benernya di dalamnya, internalnya nggak stabil, dan nggak nyaman. Terus nanti kata Pak Prabowo saya tahu. Nah sekarang pilar ini ya, tahun ya, kelinci. Kelinci itu orang suka ngupas dari kelinci, padahal kelinci ini paling nggak penting nih, urusan luar ya. Nah ini fokusnya ke kesehatan. Kelinci itu tahun ini bener-bener. Tapi kalau dia ada di pilar tahun, sebenarnya bukan berarti yang berpotensi sakit Pak Prabowo-nya di tahun ini loh. Bisa jadi teman dekatnya dia, atau maksudnya teman, karena ini pilarnya orang terluar gitu. Jadi makanya tadi ada menghadiri pemakaman atau harus mengunjungi orang sakit kan ya, dalam tahun 2024. Kalau di sini sih ya mudah-mudahan sih, kesehatannya Pak Prabowo-nya di 2024 baik-baik aja ya, karena adanya untung bukan di pilar hari. Kalau yang dibilang bermasalah penyakit itu di pilar hari, itu udah pasti diri kita tuh. Nah, ya jadi ada penyakit tersembunyi, tapi ini jatuhnya mesti temannya dia ya. Ada pengkhianatan. Berkhianatan agak nongol berkali-kali ya. Ada kesedihan, ada pengkhianatan, ada perpisahan. Ada lingkungan gak stabil, perasaan tidak aman. Terus ini rugi keuangan tuh di setiap pilar. Rugi keuangan setiap pilar, teman-teman bisa mudah jatuh sakit nih. Jangan orang yang sikut-sikutan minta posisi lama-lama sakit juga kali ya. Kayak gitu. Kurang lebih gitu. Nah, terakhir tuh waktu yang lalu kayak saya baca baru sampai Juni, tapi random ya waktu itu kita nggak buka ini ya. Kita nggak buka. Jadi di bulan Juni, ini kan Mei udah mau berakhir ya. Mungkin ini tayangnya Juni juga kali. Perebutan kekuasaan Juni. Bersekongkol, terus-menerus bertengkar. Bukan beliaunya, beliau berada di lingkungan itu. Tapi beliau dihormati orang. Jadi maksudnya walaupun di bawah ribut, sekelilingnya ribut, tapi dia masih ada respect, orang-orang respect dia sebagai leadernya gitu ya. Menjadi pejabat yang dihormati gitu. Jadi mix ya, dampaknya tuh di bulan Juni, khusus bulan Juni itu mix, ada positif negatifnya, bisa rentan gosip. Ya kayaknya kalau di bawah yang pada ribut akhirnya ada yang harus kecewa, bisa jadi akhirnya jadi orang bisa jadi kayak gitu kan. Nanti terus akhirnya jadi jelek-jelekin kalau dia nggak dapet ya. Ini aja udah rame soal makan siang gratis. Gitu ya. Iya. Saya ini belakangan lagi nggak sempet denger berisi. Gitu ya, pusing.
Tapi waktu mengusulkan makan siang gratis gimana itu, udah ngitung cash flow-nya. Biarin lah itu mereka yang pusing. Makan siang gratisnya berapa banyak orang loh ya. Ntar kita ikutan pusing Mas Hendra. Iya. Nah, tapi ya ini bagus lah karena ini kan pemimpin kita gimana pun juga ya. Ada sifat berbudi luhur. Jadi walaupun tadi pening kepala, ada persekongkolan, perebutan kekuasaan terus-menerus bertengkar, tapi beliaunya nih berprinsip dan benernya di sini sih di bulan Juni ini ya maksudnya berbudi luhur lah, masih ngikutin moral gitu ya. Jadi mungkin dalam membuat decision bisa lebih wise, dikagumi orang sekitar. Itu Juni. Nah kalau Juli itu pilarnya nih sedikit ya, untuk yang mungkin ada yang paham paca, jangan-jangan kan. Pilarnya tuh sin, jadi atasnya metal yin, bawahnya tuh goat, kambing ya. Kita nyebutnya sin wei. Nah sin wei itu dampaknya tuh rope wealth sama direct resource ya. Nah Juli nggak bagus. Kalau tadi si Juni kan mix ya dampaknya ya. Juli ini dampaknya nggak bagus, tapi Juli belum pelantikan ya. Jadi, nah ini hampa di dalam, di luar kelihatannya baik-baik aja, ya sikap atau penampilan luar. Jadi kayaknya terpaksa udah mesti mulai, walaupun aslinya beliau itu luar dalam sama, bukan tipe orang yang pakai topeng. Tapi pada saat udah posisi jadi presiden mungkin udah mulai banyak penasihatkan. Iya. Jadi di luar kelihatan baik-baik aja, dalamnya hampa gitu. Pikiran perasaan batinnya nggak enak, dan dia nggak bisa ngomong ke siapa-siapa. Ya mungkin hanya orang yang terdekat dari sisi karir ya. Stressful ya, kesian juga nih. Tapi tetap bisa tenang sih kalau nampak luar ya. Kerugian ada lagi. Kerugian keuangan ada lagi. Gak apa-apa, uangnya banyak. Iya. Dan lagian wajar kan abis kampanye segala macam, mungkin ada juga sih kan. Nah. Bulan Juli, nah agak mulai keluar. Kecenderungan terlalu banyak bicara yang mana jadi agak menyombongkan diri nih. Walaupun sebenarnya dia ada halusnya. Jadi gimana ya? Kombinasi karakternya tuh benernya hatinya halus, soft gitu ya. Ada sopannya gitu. Tapi kalau pas kepicu, soalnya ada 7 killing sebentar. Ya beliau ada 7 killingnya 1. Jadi kalau pas ada yang salah-salah kepicu, emosinya keluar. Dan di bulan Juli ya disarankan waspada, jangan sampai menjadi menyombongkan diri, yang mana akhirnya di sini sih ya mungkin nggak sampai signifikan ya, atau mungkin boleh lah ya kali jadi presiden sombong ya. Bulan Juli karena watak yang sombong dan tadi lain sebagainya, terus ditambah stres, itu kesehatannya beliau bisa ada sedikit gangguan. Gitu. Juli ya. Ngefek sih memang, banyak tekanan, banyak beban. Iya ya. Pengumuman menang kapan sih? Baru bulan lalu kan ya? Iya benar. Iya kan. Sekarang lagi repot-repotnya ya. Iya. Mengakomodir kepentingan antara euforia, terus mulai mengakomodir kepentingan di bawah korslet. Mulai stres gitu. Tapi di bulan Juli kelihatannya kurang bisa manage emosi, itu malah jadi bisa dampak ke kesehatan gitu. Tapi bulan Agustusnya sebenarnya bagus sih ini. Bulan Agustus tuh elemennya tingkat ya, jadi air, bawahnya monyet gitu ya. Itu bagus. Sebenarnya berprinsip sih orangnya, tegas ya. Jadi gimana pun untuk pemimpin penting ya, apalagi dengan dibantu ada 7 killingnya gitu. Kemudian di bulan ini beliau bisa bersikap rasional, ramah. Orang tuh ramah ya. Iya, ramah. Kita nggak deket aja sih ya. Iya. Kayaknya ramah loh, banyak. Sehingga gini, walaupun di banyak masalah, dia tetap punya teman atau anak buah
yang dukungnya setia banget. Iyalah presiden. Tapi kan orang bisa ditinggalkan sama benar. Ini enggak. Jadi mungkin kombinasi mau banyak marah-marahnya simpatik, sangar kayak gimana pun tetap simpatik. Loyalis setianya banyak. Karena beliaunya sendiri juga setia sama ini elemennya berarti untuk anak buah ya, untuk anak kandung, tapi kan nggak relevan. Jadi itu satu pilar tuh bisa anak kandung, anak buah, atau thoughts kita, dreams kita, pikiran-pikiran kita gitu ya. Dan untuk urusan ekonomi, beliau punya kecerdasan ekonomi di sini, potensi finansial. Nah, prospek keuangan udah mulai agak membaik, udah mulai recover lah ya. Udah mulai recover. Gitu. Kita mau bacain sampai lanjut nih September. Lanjut dong. September tuh sial, Mas. Oh, September sial. Maksudnya untuk Pak Prabowo, nggak untuk semua orang. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau di September ada indikasi orang udah mulai push untuk nikah, bisa nggak jalan mulus, tidak berjalan mulus. Jadi nggak apa-apa sih kali ya presiden tanpa ibu negara ya, kalau di sini sih kayaknya, atau nggak ya kayak sera-sera di sini ya, akan menghadapi kesulitan, kelelahan. Tapi kalau menikah untuk alasan keuangan atau alasan posisi, itu akan jadi saling menuntut internal sama pasangan, kemudian bisa berpotensi pisah. Ada penyebab putus kerjasama. Kalau kerjasama bisa jadi bukan suami istri nih. Ada kesulitan fisik ya. Ada kesulitan fisik. Ada fisik dan mental. Fisik dan mental. Fisik dan mental. Sombong berlanjut, mudah-mudahan nggak terus sombong. Tapi ini menjadi terlalu sombong plus boros. Padahal benernya halus hatinya. Jadi mungkin fluktuatif banget kayaknya ya. Mungkin karakternya fluktuatif. Fluktuatif. Ketika menjadi terlalu emosional, sombong dan lain sebagainya itu mulai nggak masuk akal pada saat harus bikin decision dan jadi berpikiran sempit. Ada, nah ini nih ya, kita nggak tahu apa nih coba indikasinya. Putus kerjasama, putus koalisi. Kalau untuk orang bisnis tuh putus venture dengan partner. Tapi mungkin kalau untuk presiden ya kita describe lah kira-kira interpretasinya apa itu ya. Dengan ada perpisahan di sini. Iya, ada perpisahan. Ada perpisahan. Masih 2024 itu ya. Masih di September kan tadi ya. Oktober mau pelantikan kan? Iya. Oktober pelantikan. Agak rumit juga tuh sih. Oktober tuh oke. Oktober tuh masih lanjut lagi nggak bagus ya. Jadi nama pilarnya gitu kalau ada yang mau mempelajari, indirect wealth, bawahnya tuh indirect resource. Elemennya tuh kayu yang bawahnya anjing ya. Nah itu malah menarik diri, kayaknya udah stres banget nih. Jadi di harinya, di bulannya harusnya tanggal berapa ya? Pelantikan. Itu jadi ada kecenderungan menghindari interaksi sosial karena mungkin akhirnya ada beberapa pihak nih yang nggak bisa diakomodir, sehingga ada hubungan renggang. Kemudian beliaunya juga males atau enggan cari bantuan karena di bulan-bulan sebelumnya juga udah ada sombong ya tadi. Ada sombong tadi di 2 bulan sebelumnya ya. Jadi pada saat di Oktober, 24 Oktober ya? Iya, 24 Oktober pelantikan ya. 24 udah agak akhir ya. Ada hubungan yang tegang. Wah ya susah sih, nggak bisa akomodir semua ya. Nggak apa-apa juga lah Pak, tegang. Masa mau diakomodir semua? Iya kan. Beliau akan menghindari interaksi sosial, dalam arti ya bukan ya harus tetap tampil kan secara presiden, tapi mungkin ada pihak-pihak yang dia cenderung menarik diri gitu. Hubungan renggang, tidak ada support. Ini siapa ya? Sosok ayah nih atau lelaki yang dituakan gitu ya? Jangan-jangan Pak Jokowi. Mas Hendra yang ngomong loh. Tidak ada support atau hubungan renggang, support berhenti. Tapi beliau menjalin hubungan yang spekulatif dengan sosok ya itu yang kalau dibilang paman, misalkan Pak Jokowi ayahnya, yang jadi paman siapa ya? Siapa tuh cocoknya? Kita mesti nanya total politik nih, kita nggak nyebut merek lagi. Gitu. Jadi ini akan, aduh ini kok lagi di bulannya pelantikan malah kemunduran dan kerugian yang nggak enak juga ya. Waduh. Nah, Novembernya lumayan lah.
November udah bagus lagi. Pasca pelantikan ya. Tahun ini kita sampai Desember aja kali kita kupas ya. Di November itu nama elemennya itu ya, elemen bulannya tuh atasnya kayu yin, bawahnya babi. Jadi direct wealth sama eating god ya. Direct wealth-nya bagus, eating god-nya juga bagus, ada creativity di situ. Cuma karena ada gosip negatif. Mungkin orang-orang kemarin yang nggak diokomodir kali mulai November. Tapi sebenarnya ini November itu momen beliau tepat untuk self branding ya. Jadi ketenaran ya, udah tenar lah ya. Cuma kan menggeser dari yang mungkin tadinya ada negatifnya atau mulai jadi abu-abu, momen untuk memperbaiki citra lah gitu ya. Nah di Desember ya, yang 2024 akhir, sebenarnya kalau kita ngomongin tahun Tiongkok itu berakhirnya pas pergantian Imlek sih, tapi kita bahas di Desember aja dulu ya. Menarik nih. Gimana deh? Karena ada ini inauspicious ya, jadi ada seven killing itu sesuatu yang nggak harus melulu jelek gitu, cuma seven killing itu ada sangarnya, ada galaknya, ada macam-macam yang kayak gitu ya, dan bawahnya hurting officer pula. Jadi ini atas bawah elemen agresif ya. Kalau atas bawah elemen agresif tuh jadi jatuhnya malah ada potensi gosip makin parah, ada perhatian tapi negatif. Mestinya kalau di Novembernya berhasil self branding, mestinya di Desember agak bagikan ya. Ini malah kayaknya agak cenderung bukan narik diri lagi. Jadi kayak kurang pede. Jadi kayak kurang pede sama jangan melakukan kegiatan yang melanggar moral ya. Saya nggak tahu maksudnya kayak gimana nih. Soalnya ini unconventional tapi ada kecenderungan melanggar moral. Ada bahaya, masalah fisik. Bahaya masalah fisik akhir tahun. Enggak, ada menempatkan dirinya pada bahaya, tapi kalau seven killing tuh kadang-kadang bisa dalam bentuk ribut, konflik, bisa memang bisa physically injured ya. Jadi ada bisa terluka atau bisa sakit gitu. Tantangan. Nah, ada konsekuensi dari tindakan beliau yang terus menghantui. Nah, itu coba tolong diinterpretasikan deh. Konsekuensi dari tindakan beliau yang terus menghantui. Yang terus menghantui, tapi appears menjadi signifikan dampaknya dan membawa perhatian negatif plus menarik gosip itu di Desember 2024. Gitu. Kayaknya di sini gini. Jadi ada seseorang tuh atas Jokowi lagi ya. Kita ini asik-asik aja nih interpret. Beliau mengalami kesulitan saat membantu orang yang lebih tua, walaupun benernya secara usia nggak lebih tua kan, tapi kalau dari karir, bener secara karir. Siapa ya? Coba kira-kira ya? Iya. Jadi mengalami kesulitan nih ya. Saat membantu orang yang lebih tua gitu, ada perpecahan dan keretakan diulang lagi, bisa jadi ikatan keluarga, bisa jadi kerabat yang ya dekat lah gitu, pokoknya ininya dia gitu ya, koalisinya atau apa ya, kalau koalisi terlalu politik bahasanya ya, ya itulah kerabat atau gitu deh. Susah nih solusinya 2024 Desember. Desember susah solusi. Maksudnya sebelum-sebelumnya beliau tuh masalah macam-macam, orang di bawah udah konflik segala macam, tapi beliaunya dalam keadaan wise dan selalu punya akal sehat. Tapi di Desember ini kelihatannya mau skenario apapun, even nggak bisa menyelesaikan masalah yang kecil aja nggak, jadi masalah banyak nih. Udah punya solusi pun itu nggak efektif juga gitu. Di sini ada jatuhnya elemennya soalnya nggak support ya. Jadi Desember agak gawat ya. Agak gawat, tapi memang jadi makin terkenal sih. Jadi ada fame dan glamor ya. Ada kalau ya tingkat tuh. Ya glamor, jadi ya wajar lah kehidupannya glamor ya. Presiden gitu yang kita omongin. Nah mungkin kalau 2024-nya udah yang itu kita nggak usah tiap bulan, tahun aja ya. Saya sempat ngitung itu sampai di tahun 2028 ya. Jadi kalau habis 2024 kan 2025 nih.
anak buah, tim segala, dia tetap punya orang-orang yang support. Karena benernya kalau untuk ke lingkungan terkecilnya tuh, walaupun mungkin ups and down dan galak ya kan, ada seven killingnya ya, tapi disenengin sih, disenengin sama gengnya ya, gitu loh. Timnya solid ya. Timnya solid. Jadi di luar yang tadi yang pada ribut karena itu kayaknya pendatang-pendatang ya. Paham. Kayaknya pendatang-pendatang gitu. Kemampuan beliau untuk manajemen juga bagus. Nah di sini udah mulai banyak tugas-tugas, udah mulai pada diselesaikan. Mungkin udah tugas-tugas kepresidenan ya. Jadi karena ada kombinasi seven killing itu berani, tegas, ada nekatnya, ada galaknya. Oke. Nggak perlu ditakutin walaupun itu memang banyak mengandung elemen meaning negatif, tapi pemimpin kalau nggak punya kualitas itu nggak jadi juga. Jadi emang harus gitu. Kalau ada cuma 2025 tuh waspada, jangan bikin keputusan gegabah. Karena dampaknya, karena ngeliat dari posisi beliau itu bisa jadi dampaknya beda dengan agak lain gitu lah, dibanding orang biasa gitu ya dampaknya, karena presiden kan gitu. Jadi ada potensi beliau tuh melakukan bantuan, memberikan bantuan ke pihak take it for granted tuh gimana ya, dia bantu orang lain malah nggak bersyukur, nggak terima kasih, malah akhirnya backfire. Gitu ya. Kayak bumerang, memberikan masalah ke beliaunya sendiri gitu loh. Kurang lebih gitu di 2025. Nah, 2026 masih nggak bagus juga, inauspicious ya. Padahal 2025 itu relatif auspicious karena beberapa tugas-tugasnya, auspicious itu artinya menguntungkan. Ya, jadi overall tahun sepanjang tahun 2025 itu bisa kita simpulkan lumayan menguntungkan, walaupun di dalam pasti ada macam-macam. Nah, macam-macamnya itu tadi jangan bikin keputusan gegabah, tapi tugas-tugas pada bisa dikerjain sih, lumayan banyak yang beres gitu ya. Nah, 2026 itu nggak menguntungkan secara overall ya. Kepemimpinan beliau bagus, jadi dia bisa influence orang. Toh tadi memang punya black tortoise, itunya berjalan ya. Kalau dia jamnya ada nih, bisa jadi kelihatannya very old soul, yang kalau kita bilang level 1, 2, 3, 4, sampai 7, ini level Tao. Level Tao tuh biasanya orangnya udah jadi nyeleneh karena udah beyond dari kesepakatan sosial, moral-moral yang buatan manusia gitu. Kalau ya, ini kalau ada jamnya enak banget. Soalnya benernya black tortoise level old soul banget kayak gini, powerful banget harusnya. Cuma hati-hati, powerfulnya bisa mengarah ke yang tadi itu. Darkness dalam arti menghalalkan segala cara atau amoral. Cuma kalau misalnya diarahkan ke yang benar tuh bisa, ya istilahnya yang kita omongin yang lalu, mau apapun bisa kesampaian gitu ya. Ada ragu-ragu ketika buat keputusan, ada betrayal ya. Kok di 2026 ke betrayal 2 tahun dah ya. 2026 itu ya? 2 tahun ya. Terus ada posisi nggak bisa kontrol desire. Karena benernya di sini direct officer, desire-nya saya nggak tahu desire apa. Kalau saya bacain orang normal nih, saya akan bilangnya sexual desire ya, tapi mungkin untuk ini jadi nggak relevan. Cuma dampaknya agak signifikan gitu, plus waspada betrayal ya. Karena di sini ada direct officer tuh benernya elemen yang menandakan seseorang tuh being respected. Dia tuh sebagai law abiding gitu ya, tapi di atasnya ada seven killingnya yang ngerusaknya gitu. Kira-kira gitu. 2027 bagus. Semoga masih presiden kan. Karena di sini ada growth ya, jadi ada kombinasi elemen yang menghasilkan kayu. Kayu itu nature-nya adalah tumbuh terus kan, pohon gitu kan tumbuh terus ya. Jadi kalau dia elemennya menguntungkan untuk si orang. Cuma kalau untuk orang metal kan, Pak Prabowo orang metal, kalau ada elemen yang menghasilkan kayu, dia kerja keras banget tuh, chopping gitu. Maksudnya kalau kita kapak gitu ya, ada kayu potongin lagi gitu. Jadi kerjanya makin keras gitu. Cuma mulai banyak interaksi, ada ketenaran dan keuntungan keuangan ya gitu ya. Yang perlu waspada adalah
lamban membuat keputusan, padahal datanya kayaknya mungkin membuat keputusan susah kayaknya. Soalnya beliau bukan tipe lamban buat keputusan harusnya. Jadi ada posisi lamban buat keputusan, data fakta udah ada, tapi karena terlambat, eksekusinya terlambat, berdampaknya jadi nggak menguntungkan. Iya. Sebenarnya overall tahun 2027-nya sih bagus lah gitu ya. Balik lagi ada yang situasi nggak bisa melupakan masa lalu ya, kayak ada sesuatu di masa lalu jadi turning back situation gitu. Mungkin ada urusan masa lalu yang kayaknya masih nongol lagi. Iya. Nah ini 2028. Banyak di sekeliling beliau tuh benernya banyak orang-orang powerful yang dermawan, yang punya uang, dermawan, dan selama ini bisa bantu. Di 2028 itu sepertinya kalaupun mereka ngasih bantuan, mereka benernya males gitu loh, agak enggan untuk support seperti sebelum-sebelumnya gitu ya. Iya, jadi ada potensi keberpihakan dan ini tidak menguntungkan. Kayaknya yang saya baca nih situasinya kayak ketarik-tarik ya. Ketarik-tarik banyak. Kalau kita lihat film kayak tarik-tarik ke sudut sini pada megang tali gitu ya. Semuanya tuh jadi gangguin. Jadi bantuan eksternal sepanjang tahun tuh agak terbatas. Berarti di tahun-tahun sebelumnya mungkin bantuan lancar, support masih lancar. 2028 terus ada rentan konflik dengan macam-macam nih. Ada temen, ada menyebabkan kemunduran gitu ya. Ada kesulitan ya di sini. Kalau saya bacain orang normal usaha bisnis, tapi kalau sebagai presiden ya mungkin presidensi ya. Presidensi. Presidensi.